Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Seperti biasa seharusnya hari ini diisi oleh guru kita Ustaz Nasrullah. Tapi kemarin ada amanat dari beliau saya untuk menggantikannya, maka saya memberanikan diri untuk mengisi karena ini perintah dari guru kita. Tentunya sebelum kita mulai materi ini, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua yang hadir di sini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat muslim. Ini penting saya sampaikan rasa syukur nikmat ini, karena sebagaimana kita ketahui, kalau orang-orang non muslim, entah itu Yahudi entah itu Nasrani, maka perbuatan atau amal sebaik apapun tidak akan ada catatannya, hapus. Mungkin kita sudah hafal semua ayatnya yang ada di sini. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim biqaulihi wa habitat amaluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surat Al-Kahfi ya, sudah hafal semua. Ulaika alladziina kafaru, mereka itulah orang-orang yang kafir bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhannya, wa liqaulihi, dan kafir terhadap pertemuan dengannya. Wahabitat amalu, maka hapuslah amal-amalannya. Wala nuqimu yaumal qiyamati wazna, dan pada hari kiamat nanti kami tidak akan mengadakan timbangan amal kebaikannya. Jadi apapun kebaikan yang dia lakukan, kalau dasarnya sudah tidak Islam, yaitu habitat amalu, jadi sia-sia amalannya. Sehingga mereka kalau di dunia mungkin banyak foya-foya, bahkan mereka hanya sekedar untuk mencari ketenangan saja mereka harus berani keluar uang berjuta-juta. Padahal sebetulnya ketenangan hati itu adanya di sini, di masjid kita ini. Ketika kita kumpul di sini sedang thalabul ilmi, sudah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan thalabul ilmi di dalam masjid ini. Disinilah ketenangan itu ada, tidak usah bayar, gratis. Ya, tapi sayangnya mereka tidak tahu. Sebagaimana sabda Rasul, mohon dikoreksi kalau saya salah, karena ini hadis. Majtama qaumun min fil baiti min buyutillah yatluna kitaballah summa yatadarasan bainahum illa nuzilat alimus sakinatu wa hafat alaihim rahmatu wa hafat alaihimul malaikatu. Kalau saya terjemahkan mungkin begini: Majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, fil baiti min buyutillah, di dalam rumah, yaitu rumah Allah, yang dimaksud ya masjid ini. Yatluna kitaballah, kemudian mereka membaca kitab Allah. Yatadarasanu bainahum, mereka mentadarusi jadi mengkaji ya secara detail bainahum
ila nuzilat alaihimus sakinatu, kecuali akan turun ketenangan di dalam hati mereka. Wahafat humul rahmatu, dan wahosiat humul malaikatu, rahmat akan dicurahkan kepadanya dan juga malaikat akan berkerumun di tengah-tengahnya. Makanya tidak heran kalau setiap pengajian begini pasti membawa ketenangan, karena di tengah-tengah kita ada malaikat yang tidak terlihat oleh kita. Jadi makanya sekali lagi kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita jadi orang muslim, sudah ikut sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah maupun hadis Rasul. Saya akan melanjutkan kajian saya yang beberapa hari yang lalu pernah saya sampaikan. Sengaja Pak, saya setiap dikasih amanat saya lanjutkan kajian ini Pak Nasoil Ribat, supaya tidak lompat-lompat Pak. Kalau misalnya hari ini menyampaikan tafsir, terus besok hadis, itu beda. Kalau kayak Ustaz Rasulullah kan tiap hari, jadi tidak masalah kalau lompat-lompat juga. Tapi karena saya kan kalau sebagai penserap saja, kalau beliau tidak hadir, maka supaya nyambung saya sampaikan urut saja Pak, sesuai yang telah saya sampaikan, yaitu kitabnya kitab Nasoil Ribat. Sebentar dulu sampai mana ya. Oh sini ya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min mustadrajin binikmati alaihi wa kam min maktunin bisanai alaihi wa kam min magrurin bisitri. Saya terjemahkan dulu secara garis besarnya, nanti baru sarahnya, jadi supaya jelas dan tidak malah membingungkan. Karena ini kalau salah menyampaikan, yang mendengarnya malah bingung Pak, tidak jelas. Jadi saya baca dulu, saya terjemahkan dulu secara garis besarnya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kam min mustadrajin, betapa banyak orang yang mendapat istidraj, binikmati alaihi, yaitu berupa nikmat kepadanya, wa kam min maktunin, dan betapa banyak orang yang diuji bisanai, dengan kenikmatan, sanjungan, ujian alaihi padanya, wa kam min magrurin bisitri, dan betapa banyak orang yang mendapat gurur, terkelabui ya, gurur itu dikelabui, ditipu. Magrurin bisitri, dengan sitir itu ini Pak, kayak gini Pak, ini sitir Pak, ini yang hijau ini ya. Jadi betapa banyak orang yang terperdaya dengan sitir ini Pak, kayak gini. Ini maksudnya terperdaya dengan sitir di sini,
ditutupi Pak, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia terperdaya. Kenapa terperdaya? Merasanya kan tidak ada yang tahu. Jadi dia tetap melakukan kemaksiatan dengan tenangnya karena perbuatannya tidak terlihat oleh orang lain. Tapi dia lupa bahwa Allah melihatnya. Tapi ada juga yang akhirnya juga terlihat secara umum, seperti para koruptor yang akhirnya tertangkap, apalagi nanti ditayangkan di televisi itu jadi sitirnya tersingkap terlihat. Tapi kan tidak sedikit yang tidak terlihat juga itu perbuatan maksiatnya tidak diketahui oleh orang lain. Kam min mustadrajin, betapa banyak orang yang mendapat istidraj. Istidraj itu dari kata istadraja, Pak. Istadraja, mustadrajin itu dari katanya istadraja. Apa-apa kita sambil belok ke sorok nahu sedikit Pak, tidak ada salahnya. Namanya ilmu apapun sejauh itu kaitan dengan agama, tidak ada salahnya kita pelajari. Mustadrajin dari istadraja, yastadriju, istidrajan, wa mustadrajan, bahwa mustadrajin. Nah itu dari sana Pak. Istadraja itu, istidraj itu banyak makna. Ada yang mengatakan istidraj itu adalah nikmat buruk. Ada, silakan saja. Karena memang ada salah satu kitab yang mengatakan istidraj itu nikmat buruk. Ada. Nikmat itu kan ada dua Pak, nikmat baik dan nikmat buruk. Nikmat buruk itu yang istidraj. Ada yang memahami kalau di kitab ini dikatakan makhudu qalilan. Jadi orang yang disiksa secara pelan-pelan di kitab ini Pak. Tapi saya pernah membaca sebuah hadis Pak. Makanya itu yang saya pakai pegangan karena itu ucapan Rasul. Ketika beliau menjelaskan tentang istidraj, kata Rasul, idza ra'aital abda yu'ti minad dunya ma bahwa mangisihi bahwa istidraj. Terjemahnya begini kurang lebih. Idza ra'aitallaha, apabila engkau melihat Allah, yu'til abda minad dunya, yang memberikan dunia kepada seorang hamba, bahwa ma'asi, padahal orang tersebut banyak maksiat, semau gue, maunya sendiri berbuat maksiat, bahwa istidraj, itu istidraj. Itu kata Rasul. Jadi saya megang yang itu. Tapi yang lain tidak, bukan berarti salah ya. Karena ada juga yang mengatakan istidraj itu adalah nikmat buruk. Jadi nikmat itu ada dua, satu nikmat baik, yang kedua nikmat buruk. Ada kalau di sini dikatakan lain lagi di sini. Makhudu qalilan. Di sini dikatakan yaitu orang yang diadab secara pelan-pelan, dikasih harta melimpah, silakan. Pengen mobil, kasih mobil, bukan satu, bukan dua, lebih dari 3. Pengen rumah, dikasih rumah banyak, padahal dia maksiat kepada Allah, tapi tetap dikasih. Nah itu supaya liasdadu isma, kata Al-Quran, agar mereka bertambah terus dosanya. Dosa di sini ya dosa terhadap kemaksiatannya, juga dosa terhadap pemakaian hartanya. Kan pemakaian harta itu nanti kan pertanyaannya ada dua. Yang pertama yaitu dari mana engkau mendapatkannya. Pertanyaan yang kedua, untuk apa? Nah, ini harta. Khusus harta pertanyaannya dua Pak. Kembali ini sudah sampai sini ya.
Kam min musadratin, ya betapa banyak betapa istidrat binikmatin bi aktariha, dengan diberi nikmat yang sangat melimpah. Aktar itu banyak Pak. Aktar ya, jadi aktar itu ini kalau istilah sorof naunya disebut isimnya isim tabdil Pak. Jadi isim itu ada isim tabdil, wakam min maftunin, dan betapa banyak orang yang di sini katakan yang dimaksud maftunin adalah mumtahanun, yaitu mendapat ujian bil bala, dengan bencana, musibah, kesedihan. Kam min maftunin bitanai, ya jadi orang yang mendapat ujian bitanai berupa pujian dan sanjungan. Di sini dikatakan bikasrotin tanain nasi, banyak dipuji dan disanjung oleh manusia. Tanai itu sanjungan, anasi itu manusia, bikatrotin itu banyak. Jadi bikatrotin tanai nasi, banyak disanjung-sanjung oleh manusia. Wakam min magrurin, ai yang dimaksud adalah mutmainun qalbihi fid dunya wa ghafilun anil akhirati. Nah, ini penjelasan sarahnya dari kitab ini. Yang dimaksud magrurin tadi adalah mutmainun qalbihi, jadi hatinya tenang di dunia, dan ghafilun, dan dia lalai, lupa, nganil akhirati, lupa terhadap akhirat, kesenangan di dunia. Nah, inilah gambaran orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Islam. Orang-orang Nasrani itu poya-poya di dunia, lupa akhirat. Magrurin bisitri. Nah, yang tadi yang saya terangkan itu sitri itu penghalang, penutup lah ya. Bisitrillahi nguyuni, ditutup oleh Allah, nguyubi, yaitu aib-aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kelihatan baik-baiknya saja. Ya, itu makalah yang selanjutnya. Al-maqalatu khamisatu, yaitu makalah yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu, inna minan na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah, wa inna minas subli yakfikat tawatu subla, wa inna minal ngibroti yakfikal mautu ngibro. Saya terjemahkan dulu Pak, yang garis besar ini, nanti sarahnya menyusul supaya tidak membingungkan, jadi jelas. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna minan na'imid dunya, sesungguhnya di antara kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, kata Sayyidina Ali,
yakfikal islamu nikmah, cukuplah Islam sebagai kenikmatan bagimu. Jadi tidak ada kenikmatan yang lebih baik di dunia ini daripada kenikmatan Islam. Nikmat apapun tidak mungkin melebihi nikmatnya Islam. Karena kalau sudah tidak Islam, nikmat apapun tidak akan ada gunanya, hanya akan sia-sia saja. Makanya dikatakan inna minan na'imid dunya, inna sesungguhnya minan na'imid, di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, yakfikal islamu nikmat, cukuplah Islam sebagai kenikmatan bagimu. Ya syukur-syukur ya Islam, sehat, kaya, uangnya banyak, itu tentunya lebih nikmat lagi. Tetapi kalaupun tidak kaya pun punya kenikmatan Islam itu sudah lebih baik daripada dunia seisinya, Pak. Daripada non muslim hartanya banyak. Karena harta banyak itu juga tidak ada gunanya, tidak bisa menebus siksa Allah di akhirat nanti. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun wala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi jami'an lim lawit tadabbi. Jadi seandainya orang-orang kafir itu mati dan matinya dalam keadaan kafir, maka hartanya sepenuh bumi tidak akan bisa dipakai untuk menebus siksanya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim ardi wa la yubtadabi. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Lengkap ayatnya seperti itu. Saya lanjutkan tadi sarahnya dulu Pak, ini ucapan Sayyidina Ali. Wa inna, lanjutannya Pak ya. Wa inna minasugli yakfika ta'atu sugli. Wa inna, dan sesungguhnya minasugli, diantara kesibukan-kesibukan kita itu, nah, sebagai manusia kalau kita punya kesibukan, yakfika ta'atu sugli, cukuplah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kesibukan bagi kita. Jadi kalau kita sibuk dalam melaksanakan ketaatan, itu sudah luar biasa. Jadi jangan sibuk yang lain. Yang lain boleh, tapi tidak usah sampai menyibukkan. Kan tidak sedikit orang yang saking sibuknya bekerja sampai baca Al-Quran sudah tidak sempat, waktunya sudah tidak ada. Sholat tahajud juga sudah tidak sempat, sudah kecapean. Seharian dari pagi sampai matahari terbenam sibuk bekerja. Ke masjid juga mungkin juga tidak sempat. Jadi akhirnya sholat di rumah. Masih mending sholat di rumahnya tepat waktu. Sholat di rumahnya kesiangan lagi. Orang sudah pulang dari masjid, ya baru bangun sholat subuh. Jadi sibuk sampai agama kita tertinggal, itu tentunya jangan sampai terjadi bagi kita. Karena kesibukan yang dibolehkan adalah sibuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi lanjutannya, wa inna minasugli, dan sesungguhnya di antara kesibukan-kesibukan itu yakfika ta'atus sabila, cukuplah taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kesibukan bagimu. Saya lanjutkan lagi sampai selesai dulu ini akarnya. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibro. Wa inna, dan sesungguhnya minal ibrati, di antara peringatan-peringatan itu yakfikal mautu ibro, cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kita. Jadi tentunya kalau kematian saja tidak bisa menjadi peringatan bagi kita,
kita bermasalah berarti. Ya karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Tidak ada yang tidak akan mati. Semua makhluk di dunia akan mati. Nah ini syaratnya ini Pak. An Ali radhiyallahu anhu karama wa karama wajahu. Di sini dikatakan wa karama wajahu dan mulia wajahnya ya dikatakan di sini. Karena menurut riwayat Sayyidina Ali itu katanya semenjak lahir, ketika lahir di dunia, beliau tidak, wajahnya tidak dihadapkan ke berhala-berhala, patung-patung. Maka disebut di sini wa karama wajahu. Inna minanami dunia ya bekal islamu nikmah. Fa inna a'damu, maka sesungguhnya yang paling besar nikmat Allah, nikmat dari Allah itu lil abdi, bagi seorang hamba, ikhrajuhu lahu minal adami ila wujudi wa ikhrajihi min dolamatil kufri. Jadi Islam itu sebagaimana kita ketahui adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang. Jadi dari kekafiran kepada nuril Islam, ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Di sini dikatakan nuril Islam. Kemudian wa inna minas subli yakfika ta'atu subla. Disarahkan di sini fa ta'atullahi ta'ala a'dhamu al-asghola. Taat kepada Allah yang tadi saya katakan itu jauh lebih mulia, lebih agung daripada sibuk yang lain. Sibuk dalam melaksanakan ketaatan Allah itu jauh lebih mulia, lebih agung daripada kesibukan yang lain. Wa inna minal ibrati ai ngidatu, al ngidatu. Al ngidatu itu sama peringatan, Pak. Peringatan. Yakfikal mautu ibro, cukuplah mati sebagai peringatan bagimu. Wa inal mauta, karena sesungguhnya mati itu akbarul muwa'idu linas, yaitu peringatan yang paling besar untuk manusia itu adalah mati. Mungkin saya tidak akan banyak-banyak, Pak. Mungkin kalau Ustaz Nasrullah sampai salat suruh, mungkin saya hanya dapat menyampaikan segitu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini dicatat di Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nantinya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Tentunya kita tutup dengan doa subhanallahumma wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.